apakah ulama Saudi Arabia itu tidak ada ikhtilaf? Apakah semua pendapatnya sama semua? Ulama-ulama Saudi Arabia pun beda pendapat. Masalah turun ketika sujud, turun ke bawah waktu sujud, Allahu Akbar. Menurut pendapat Ibnu Baz, dulu kan lutut. Kalau turun ke bawah, lutut duluan. Menurut Albani, lebih dulu tangan. Berbeda. Yang satu mengatakan lutut duluan, yang satu mengatakan tangan. Jadi kalau ikut ini membid'ahkan ini, kalau ikut ini saling membid'ahkan. Apa solusinya kalau tidak berlapang dada menerima perbedaan? Masalah turun ketika sujud, masalah takbir sujud tilawah, wahum la yastakbirun, sujud tilawah, apakah turunnya itu pakai takbir atau diam aja? Menurut Syekh bin Baz, mufti Saudi, pakai takbir. Turun itu takbir, Allahu Akbar. Waktu bangkit ke atas, Allahu Akbar. Kata Syekh Albani tak perlu, tidak bertakbir. Berbeda pendapat. Kalau begitu takbir itu bid'ah. Apakah karena berbeda langsung saling membid'ahkan? Masalah umrah berkali-kali dalam satu keberangkatan. Sampai ke Makkah pagi dia umrah, pergi ke Tanim, mandi, labbaik Allahumma umrah, tawaf, sa'i, tahallul, siang umrah lagi, sore umrah lagi, malam umrah lagi. Apa hukum umrah berkali-kali dalam satu keberangkatan? Kata Syekh bin Baz boleh, kata Syekh Albani bid'ah. Berbeda pendapat antara sesama ulama Saudi Arabia. Tarawih 23 rakaat. Apa hukum solat tarawih 23 rakaat? Kata Syekh bin Baz boleh, kata Syekh Albani tak boleh. Berbeda pendapat dalam masalah. Apa hukum zikir pakai tasbih? Subhanallah, 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 subhanallah. Kata Syekh bin Baz boleh, kata Syekh Albani bid'ah. Inna sabhata bid'ah. Pakai tasbih bid'ah. Lam takun fi ahdin Nabi, tak pernah dilaksanakan Nabi SAW. 3 poin penting, 3 pelajaran penting. Pertama, bahwa ikhtilaf dalam memahami nas bukan perkara baru, sudah terjadi ketika Rasul masih hidup, kemudian berlanjut hingga zaman sahabat, setelah ditinggalkan Rasul hingga sampai sekarang. Maka yang perlu dilakukan bukan menghilangkan ikhtilaf seperti rendah hatinya Imam Malik yang tidak mau memaksakan mazhab Maliki, tapi memahami ikhtilaf sebagai dinamika dan kekayaan khazanah keilmuan Islam. Selama ikhtilaf itu dalam masalah furu', bukan masalah usul, sebagaimana yang dicontohkan para salafus saleh di atas. 2, berbeda dalam masalah furu' tidak menyebabkan umat saling membid'ahkan. Karena Imam Ahmad bin Hanbal tidak membid'ahkan Imam Syafi'i dan para pengikutnya hanya karena mereka berdoa kunut pada salat subuh. Kecenderungan bid'ahkan orang lain ketika berbeda pendapat ini berbahaya. Contoh, orang yang berpegang pada pendapat Syekh Albani ketika akan turun sujud dia mendahulukan tangan. Ketika dia tidak dapat menerima pendapat yang mengatakan mendahulukan lutut, berarti dia membid'ahkan Syekh Ibnu Utsaimin dan Syekh bin Baz. Saling membid'ahkan. Kamu duluan lutut, salah. Saling menyalahkan, berperang. Nauzubillah. Terakhir, seperti yang diwasiatkan Imam Syahid Hasan Al-Banna, na'mal fima ittafaqna wa na'tadzir fima ikhtalafna. Mari beramal pada perkara yang kita sepakati, mari berlapang dada menyikapi perkara yang kita ikhtilaf di dalamnya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.